Halo, assalamualaikum. Kalau melihat labu madu seperti ini, potensinya 500 pohon itu bisa capai ya antara 1,5 ton sampai 2 ton. Keren ya. Ini masih wajar karena ada di atas. Kita itu di 400 pohon bisa mencapai 2,4 ton. Berarti dia per pohon sudah 6 kilogram. Luar biasa ya. Nah, ini adalah beberapa hari menjelang pembukaan lahan yang baru dan sambil panen. Bagaimana bisa para petani di sini sukses menanam labu madu, sementara lahannya itu ada yang lahan basah, lahan kering, tidak jadi masalah sama sekali. Nah, ternyata kuncinya tetap di pengolahan lahan. Kita mau bahas labu madu yang di lahan basah ya. Ini di sawah. Yang di Pak Supriyadi yang saya temui kemarin adalah lahannya di sawah. Bagaimana mereka menjadikan sawahnya itu bisa ditumbuhi labu madu, dipakai untuk budidaya labu madu dengan sukses. Oke, yang pertama, labu madu yang ditanam oleh Pak Supriyadi bisa sebagus itu. Kuncinya peninggian pematang atau peninggian bedengan. Saya mengukur itu ditinggikan sekitar 50 cm bedengannya dari atas permukaan air sawah. Jadi kalau tidak ditinggikan maka bedengan-bedengan itu akan terendam, mudah sekali terendam. Memang ketika musim kemarau menanam labu madu di sawah itu cukup aman. Namun namanya juga di Indonesia yang tropis ini, kemarau pun suka ada air, suka ada hujan. Makanya untuk mengantisipasi ada hujan mendadak di musim kemarau itu, tetap bedengannya harus ditinggikan. Ada yang bertanya, bukannya kalau banyak air bukannya bagus pohonnya? Iya sih, pohon butuh air, tapi kalau kebanyakan juga akan masalah nantinya. Masalahnya apa? Pertama, air itu kan banyak mengandung unsur nitrogen, apalagi kalau air hujan. Kebanyakan, namanya juga kebanyakan, pasti ada istilah keracunan. Pertama-tama mungkin daunnya akan menguning atau batangnya melemah karena terlalu banyak unsur N. Airnya itu terlalu mengencerkan unsur N di dalam akar, kemudian naik ke atas. Akhirnya fosfat dan kaliumnya itu menjadi juga sangat encer dan konsentrasinya menjadi berkurang. Jadi untuk di lahan sawah maka tinggikanlah bedengannya sekitar 50 sampai 70. Lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus. Kemudian yang kedua, unsur hara yang ditambahkan ke lahan yang biasanya kan unsurnya itu NPK. Namun lahan sawah yang ada di tempat ya pesawahan umumnya di Indonesia, pH-nya ternyata sangat rendah. Pernah diukur sampai 3, bahkan error ya. Alat ukurnya error. Akhirnya ya nggak bisa diukur karena terlalu rendah. Kalau sudah seperti itu maka penting sekali untuk meninggikan kadar pH ya. Jadi kadar keasaman itu harus ditekan, jangan sampai terlalu rendah. Ditinggikan dengan apa? Mudah saja dengan dolomit. Ya, cuman saat pengadukannya itu harus, kalau mau cepat tanam ya olah lahan 1 bulan, kemudian diamkan, dinginkan. Ya harus pengadukannya harus juga bagus, pakai kultivator yang ada ya. Pakai kultivator atau pakai traktor yang kecil. Karena saat pengadukan dolomit itu ia akan bereaksi dengan unsur-unsur yang di dalam tanah. Jadinya nanti mungkin ada pengikatan, ada penguraian, ada reaksi, ada reduksi dan lain sebagainya. Nanti pada intinya kita ingin menaikkan
menaikkan pH-nya di angka 6,5 itu. Pokoknya ini hati-hati bekas lahan sawah itu kendalanya di situ, pH-nya kurang. Yang ketiga, ukur di EC-nya, ukurnya berapa sih kadar mikronya di dalam itu. Biasanya yang namanya pesawahan di Indonesia sangat miskin unsur mikro. Kenapa? Karena yang diutamakan adalah makronya itu, NPK-nya. Ya, asam terus NPK-nya yang diutamakan, akhirnya mikronya juga ikut tergerus. Makanya tambahkan lagi unsur-unsur mikronya itu ya. Magnesium, kalsium, kemudian nanti ada boron dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah soal tekstur dari lahan yang biasanya akan sangat licin. Coba Anda kalau sesekali turun ke sawah ya. Kalau yang terlalu banyak unsur-unsur nitrogen dan miskin bahan-bahan organik, tidak ditambahkan kompos atau pupuk yang dari bahan-bahan organik seperti kotoran ayam ya. Itu kalau disentuh, kalau kaki pas turun itu jadi licin. Kan biasa kalau ada sawah itu kan kalau bahasa Sundanya kan leno ya, leno itu empuk gitu ya, disentuh ke bawah tuh langsung merebes tapi empuk gitu. Tapi ada juga sawah yang tipenya itu ketika kaki menyentuh tuh keras bagian bawahnya dan licin. Nah itu kebanyakan di daerah-daerah yang sudah berkali-kali tanam padi tanpa ada pengistirahatan dan pergantian tanaman, juga tidak ditambahkan unsur-unsur organik, bahan-bahan organik semacam kompos dan tai kambing, tai sapi gitu. Itu biasanya kan seperti itu tekstur tanahnya dan menjadi liat ya. Jadi sangat liat. Nah, untuk mengantisipasinya ya segera tanah yang kita akan olah untuk tanam labu madu ini, sawahnya itu dibikin menjadi empuk. Caranya ya tambahkan dengan kompos dan bahan-bahan organik lain. Kalau perlu ya tambahkan sedikit arang ya, sedikit arang atau abu yang mengandung silika, atau dari bahan-bahan guguran pohon, daun-daun pohon, kemudian ranting-ranting pohon yang difermentasi atau biarkan lapuk, tapi jangan terkena sinar matahari, jangan kena hujan juga, biarkan lapuk. Nah, nanti setelah lapuk itu bisa menjadi bahan-bahan alternatif untuk menjadikan tanah tuh teksturnya lebih nyaman untuk akar. Nah, maka dengan treatment seperti ini lahan kita selain menjadi sehat secara ilmu kesehatan tanah, tapi juga sangat kaya dengan unsur-unsur hara dan juga unsur-unsur mikro yang sangat berguna bagi kesehatan, kelangsungan kehidupan hayati di dalam tanah. Selain itu juga tekstur yang sangat remah, kemudian lembut ya, tanah itu tidak menjadi keras saat musim kemarau dan tidak juga terlalu becek saat musim hujan. Itu akan terjaga dari hama dan penyakit. Jadi ketika labu madunya itu ditanam di posisi lahan sawah yang seperti itu, ia akan senang. Tandanya adalah pertumbuhannya sangat pesat gitu. Pertumbuhan pesat nanti berbuah merata, banyak lagi merata 2, 3, 4 sampai bisa 6 seperti yang dimiliki oleh mentor kita Pak Nyanyang dari Cipenas. Itu ya satu pohon itu rata 6 kg sampai 400 pohon itu bisa dapat 2,4 ton, luar biasa ya. Kita belum bisa sampai di situ, masih di angka kita 1,5 ton sampai 2 ton untuk 500, berarti kita masih di angka 4 kilo rata-rata, 3 sampai 4 kilo rata-ratanya. Nah, untuk di sawah perkiraan saya memang harus seperti itu. Terus yang kemudian jangan lupa walaupun di sawah itu tetaplah memakai mulsa. Makin mulsa supaya apa? Ya tadi supaya lebih bagus tanamannya. Kemudian tidak mudah terserang hama dan penyakit gara-gara ada gulma di situ. Pokoknya gunakan cara-cara yang terbaik, alat-alat yang ada untuk mendapatkan hasil panen maksimal labu madu yang ditanam di lahan pesawahan. Kemudian yang tak kalah penting, lihat di sini ya, ini kan lahan kering. Tapi sama kalau di sawah pun jangan sampai ada naungan-naungan yang
membuat lahan kita tuh menjadi gelap, ya tidak ada cahaya. Itu sangat disenangi oleh hama penyakit. Makanya harus terbuka dan dia biarkan matahari full menyinari ladang atau kebun kita. Dari sini juga sudah pas untuk olah lahan. Tinggal nanti ada pengairan. Sistem irigasinya memang harus lebih maksimal di Labu Madu supaya tambah hebat pertumbuhannya, tambah keren. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video kami berikutnya.